Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok 3 Parasitiologi dengan dosen mata kuliah Ibu Apoteker Yana Hardianti Putri. Dalam video kali ini, kami akan membahas topik penting mengenai cestoda, yaitu cacing pita yang berperan sebagai parasit pada manusia dan hewan. Melalui video ini, kami akan menguraikan tentang apa itu cestoda, siklus hidup cestoda, morfologinya, spesies, penyebaran, penyakit, serta cara penanggulangan penyakit cestoda. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Teman-teman tahu gak sih, di Indonesia, infeksi cacing cestoda pada saluran pencernaan masih menjadi masalah kesehatan yang signifikan. Sebagai salah satu negara tropis terbesar di dunia, kondisi iklim yang hangat dan lembab di Indonesia sangat mendukung penyebaran penyakit ini. Penduduk di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah pedesaan, masih banyak yang terinfeksi penyakit Teaniasis dan Cysticercosis yang disebabkan oleh cacing pita berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widodo. Prevalensi kedua penyakit tersebut cukup tinggi, terutama di daerah dengan sanitasi yang buruk serta kebiasaan mengonsumsi daging yang kurang matang. Infeksi ini tak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi menurunkan produktivitas dan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pengobatan yang komprehensif sangat dibutuhkan untuk menekan angka kejadian infeksi cestoda di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu cestoda. Cestoda atau yang nama lainnya fly helmet adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh cacing pipi yang bisa menyebabkan infeksi kepada manusia. Cacing cestoda termasuk dalam kelompok zoonosis, yaitu memiliki morfologi seperti inang. Infeksi yang disebabkan oleh penyakit cestoda ini kepada manusia biasanya dalam bentuk cacing pita usus atau yang biasa kita kenal dengan kristal larva. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang siklus hidup cestoda. Nah, secara umum, siklus hidup cestoda itu terdiri dari telur, larva, dan cacing dewasa. Dia memiliki dua host, yaitu host definitif pada fase sekunder dan host perantara pada fase primer. Nah, yang kita ketahui tadi bahwa siklus hidup cestoda itu kan terbagi menjadi dua, yaitu ada host definitif dan host perantara, yang dimulai dari telur. Telur cestoda ini menghasilkan telur di dalam proklotid yang matang, yang kemudian dikeluarkan melalui kotoran inang definitif itu sendiri. Nah, selanjutnya pada larva. Telur yang menetas tadi menjadi larva heksakan atau onkosfer. Nah, dalam tubuh perantaranya, seperti sapi ataupun babi. Larva ini tuh bisa menembus dinding usus dan berkembang menjadi Cysticercus di jaringan otot. Nah, yang terakhir itu ketika cacing itu dewasa, dimana ketika inang pasti akan mengkonsumsi daging yang terinfeksi. Nah, Cysticercus tadi berkembang menjadi cacing dewasa di usus, mulai menghasilkan telur kembali. Itulah proses hidup cestoda. Selanjutnya, morfologi cestoda. Cacing dewasa dari kelompok cestoda hidup di dalam usus vertebrata, yang mana bagian tubuhnya terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada scolex, yaitu organ perlekatan. Yang kedua ada leher, yaitu daerah pertumbuhan. Dan yang ketiga ada strobila. Selanjutnya akan membahas scolex. Scolex berbentuk asetabular, 4 penghisap otak berbentuk cangkir, memiliki duri atau kait untuk menempel pada dinding usus inangnya. Selanjutnya ada strobila, terdiri dari rangkaian segmen atau proklotid yang mengalami tahap perkembangan. Selanjutnya terdapat leher, yaitu bagian yang tidak bersegmentasi di belakang scolex. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang spesies cestoda. Yang pertama ada Paragonimus westermani. Yang kedua ada Fasciolopsis musci. Yang ketiga ada Echinostomatidae. Yang keempat ada Sciotosoma japanicum. Yang kelima ada Sciotosoma mansoni. Dan yang terakhir ada Dipolobacterium. Baiklah, pada slide selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebaran cestoda.
Berdasarkan penyebarannya, cestoda terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu cestoda usus dan juga cestoda jaringan. Pada cestoda usus terdapat berbagai macam spesies penting dari cestoda, antara lain Taenia salium, Taenia saginata, Hymenopletis nana, dan juga Hymenopletis diminuta. Infeksi cacing pita sering terjadi pada sapi yang disebabkan oleh genus Taenia dan yang lebih spesifiknya lagi dari spesies Taenia saginata. Taenia ini dapat menyebar atau menular antara hewan ke manusia. Baiklah, penyebaran cestoda yang kedua adalah cestoda jaringan. Cysticercosis pada manusia merupakan infeksi jaringan disebabkan oleh cacing Taenia solium atau Cysticercosis yang diakibatkan oleh tertelannya cacing Taenia solium. Sedangkan pada cacing pita pada sapi tidak menyebabkan Cysticercosis pada manusia. Baiklah, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyakit yang disebabkan oleh cestoda, yaitu Echinococcus yang menyebabkan infeksi pada manusia pada tahap larva Cestodes yang termasuk dalam genus Echinococcus taenidae. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang morfologi dan siklus hidup Echinococcus. Pada morfologi Echinococcus, bagian cacing dewasanya itu memiliki bentuk yang panjang dan tipis. Kemudian ukurannya itu tergantung pada spesiesnya. Biasanya memiliki struktur yang disebut prokaryotit atau bagian yang dapat dipisahkan dan mengandung sel ovula atau sel telur dan testis atau sel reproduksi jantan. Telur Echinococcus berbentuk oval dan berdinding tebal. Biasanya menyebar melalui kontaminasi udara dan makanan. Adapun siklus hidupnya yaitu terbagi menjadi dua, hospes definitif dan hospes intermediate. Adapun hospes definitif yaitu Echinococcus dewasa hidup di usus halus hewan karnivora. Hewan karnivoranya itu ya seperti anjing, kucing, dan hewan karnivora lainnya. Sedangkan hewan hospes intermediate yaitu hewan-hewan herbivora seperti domba, sapi, unta, dan lain-lain. Manusia dapat tertular melalui makanan atau udara yang telah terkontaminasi oleh telur Echinococcus. Setelah dikonsumsi, larva Echinococcus akan menembus perut dan berkembang menjadi kista hidatit di organ-organ internal manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyakit yang kedua, yaitu penyakit Neurocystic atau penyakit infeksi sistem saraf pusat. Neurocystic atau yang disebut dengan infeksi pada sistem saraf pusat disebabkan oleh cacing pita Taenia solium. Penyakit ini adalah infeksi neurologis terkemuka yang ada di seluruh dunia. Infeksi ini terlihat pada 4% di seluruh populasi dunia, dengan 1-3% dari populasi tersebut menunjukkan infeksi intraspinal. Selanjutnya ada Asparaginnosis yang disebabkan oleh larva Cestoda Spiromethromycini diperoleh dengan memakan daging mentah, menelan inang copepoda, atau mengoleskan amfibi seperti kata atau ular pada luka. Cara penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh Cestoda. Cestoda sendiri dapat diatasi dengan sanitasi, pemeriksaan daging, dan persiapan. Hal ini merupakan landasan untuk mencegah infeksi dari ketiga cacing pita yang ada pada manusia. Karena seekor cacing pita dapat menghasilkan ribuan telur per harinya. Lingkungan dapat dengan mudah terkontaminasi jika kebersihan dasar tidak terjaga. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan untuk bagian kesimpulan. Cestoda atau cacing pita adalah kelas parasit dari filum Platyhelminthes. Mereka hidup di sistem pencernaan vertebrata, termasuk manusia. Tubuh cacing pita terdiri dari segmen-segmen bernama proglotid dan tidak memiliki sistem pencernaan sendiri. Mereka menyerap nutrisi langsung dari host. Siklus hidup cestoda kompleks melibatkan 2 atau lebih inang. Inang utama vertebrata dari inang perantara invertebrata atau vertebrata kecil. Cestoda memiliki sistem reproduksi yang sangat berkembang, menghasilkan ribuan telur yang dikeluarkan bersama tinja. Berikut video presentasi yang kelompok kami dapat sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan terima kasih.